Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membagikan info ya. Salah satu saham yang rutin memberikan dividen jumbo ya, dan biasanya dia akan bagi dividen di bulan Juni ya. Jadi sengaja saya bikin jauh-jauh hari nih, masih ada waktu sebulan lah gitu ya kurang lebih, biar teman-teman terinfokan ya. Walaupun sebenarnya udah sering 2-3 kali ya saya bikin video tentang MPMX. Nah kali ini kita akan lihat ya laporan keuangan kuartal satunya gitu ya. Plus nanti ada prediksi dividen lah ya. Seperti biasa, dan juga MPMX ini baru saja ya menginfokan kalau dia akan masuk ke bisnis baru. Nah bisnis barunya ini apa? Apakah menjanjikan atau tidak? Nanti kita bahas ya sama-sama. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin mempromosikan ya beberapa video nih ya. Video terbaru itu adalah mungkin teman-teman kalau yang masih bingung ya pengen karena kan lagi terdiskon ya Big Four Banks Indonesia ya, terutama BRI dan juga BNI. Kalau teman-teman bingung nih, aduh mau nyerok yang mana nih ya, mungkin video ini bisa membantu teman-teman ya untuk memutuskan untuk beli yang mana kalau emang pengen beli saat ini gitu ya. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Dan juga ada beberapa emiten ya yang akan bayarkan dividen, dimana cum date-nya tuh di tanggal 8 Mei ya, hari Rabu ya, sebelum long weekend nih. Bursa tutup kan ya, hari Kamis Jumat tutup, baru buka lagi hari Senin. Dan tentu saja beberapa video-video lain yang mungkin juga menarik untuk teman-teman. Silahkan nanti linknya cari di kolom deskripsi atau langsung saja ubek-ubek ya channel Investor Jelata ini. Oke, kita mulai ya. Ini saya cepat aja ya. Si MPMX itu didirikan tahun 87 ya oleh Bapak William Suryajaya. Udah pasti tahu lah ya, William Suryajaya orang terkenal ya, legend lah ya. Dan dia IPO di mana IPO ya? Nah ini ya, tahun 2013 ya. Oke, dan ya ini komposisi pemilikan sahamnya ya, Saratoga ya, masih mayoritas di MPMX ya. Dan di sini ya, MPMX ini ada beberapa divisi bisnis ya, mulai dari yang distributor sepeda motor ya, lalu dealer ya, yang mesti langsung jual ke retail gitu ya, dealer sepeda motor. Lalu dia ada asuransi, transportasi, dan juga pembiayaan ya. Jadi MPMX ini jualan Honda tapi di wilayah ini ya, Jawa Timur ya, NTT ya, wilayah-wilayah di Indonesia Timur gitu ya. Indonesia Timur tapi Jawa Timur ya, Jawa Timur termasuk nih area kekuasaan tanda kutipnya MPMX ya. Oke, nah ini wilayah operasionalnya ya. Jadi ada di yang distributor nih ya. Bisa dilihat di sini dia di Jawa Timur dan di NTT aja nih. 245 distributor dan juga di sini 26 ya di NTT ya. Jadi seperti tadi saya bilang di awal ya, dia banyak operasionalnya di wilayah Jawa Timur dan juga NTT ya. NTT ya, Bali lah sekitar situ ya. Oke, lalu dia kalau MPM Rentalen ya, itu di Sumatera juga ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Jawa tentu saja ada. Jadi seperti itu wilayah operasionalnya ya. Nah sekarang kita masuk ke yang tadi saya infokan di awal ya, dia akan menambah kegiatan usaha ya. Jadi ini studi kelayakan ya, laporan studi kelayakannya, di mana di sini tulis ya MPMX disebut perseroan, dan PT Mitra Pinastika Mulia selanjutnya disebut Mulia, entitas anak perusahaan perseroan yang dimiliki 99,99%. Jadi Mulia ini sebenarnya milik MPMX juga ya. Merencanakan penambahan kegiatan usaha dalam bidang reparasi baterai dan akumulator listrik, lalu juga bidang penjualan tenaga listrik, aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya, lalu bidang distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha, bidang pengumpulan limbah berbahaya, dan bidang aktivitas penyimpanan B3. Oke, jadi dia kemungkinan ini termasuk mungkin dia akan bikin charging station atau mungkin tempat pertukaran baterai gitu ya, swap baterai gitu ya. Intinya dia akan mengincar perkembangan electric vehicle ya. Kemungkinan besar sih bagi yang motornya gitu ya, karena kan dia memang jualannya motor gitu ya. Plus yang ini ya, berkutat dengan limbah nih ya, dia akan menjadi pengolah limbah mungkin ya, penampung limbah lah gitu. Jadi ini bisnis barunya yang direncanakan ya.
Dan kesimpulan dari studi kelayakan itu ya, IRR dari untuk perseroan berarti kan MPMX ya, Mulia tadi yang anak usahanya, itu IRR sangat besar ya, 80,51% ya. Jadi diperhitungkan selama 10 tahun untuk perseroan, dan untuk yang Mulia ini diperhitungkan selama 15 tahun ya. Kalau yang Mulia itu IRR-nya lebih kecil ya, 29% ya. Tapi ini 80% gede juga ya. Bukan gede juga, yang gede banget ya kalau internal return rate itu 80% gitu ya. Dengan payback period 5 tahun 7 bulan ya. Sedangkan untuk Mulia ya mirip-mirip lah ya, 5 tahun 5 bulan. Jadi intinya studi kelayakannya cukup bagus ya kalau dilihat ya. Tapi belum tahu ya ini kira-kira akan dimulai kapan, apakah tahun ini atau mungkin tahun depan ya, atau mungkin teman-teman yang tahu ya mungkin punya ordal gitu ya, sehingga tahu kira-kira akan dimulai kapan usaha ini, bisa tolong sharing ya. Kalau nggak rahasia tolong di-sharingkan di kolom komen. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangan ya maupun rasio-rasionya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk klik subscribe ya, untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, komen, dan share-nya. Oke, kita flashback dulu. Di tahun 2023 pendapatan dari MPMX ini naik 8,76%, tapi profitnya turun cukup dalam ya, 20,57% ya. Setelah sebelumnya 2 tahun sebelumnya dia bisa selalu tumbuh ya, 247% dan juga 60%. 247% ini karena di 2020-nya sih karena pandemi ya, jadi peningkatannya sangat tajam. Nah, ini di kuartal 1 2024-nya ya, pendapatannya masih bisa meningkat ya sebesar 2,56%, dan profitnya naik cukup besar ya, 25% nih. Jadi ada ya, ini kan dari 3% ya, ini kan gross profit ya, laba kotornya 3,6%, terus laba usahanya 5,1% ya, berarti kan ada peningkatan. Itu karena dia bisa menekan biaya operasinya ya. Plus yang cukup membantu adalah ada non operating income ya. Jadi non operating income itu salah satunya adalah dari keuntungan valuta asing ya, sekitar 14,9 miliar ya. 14,9 miliar ya. Jadi walaupun tanpa ada keuntungan valuta asing itu juga ya, misalkan tadi keuntungan valuta asing 15 miliar ya. Jadi kalau 164 dikurangi 15 miliar kan kira-kira 159 miliar ya. Itu juga masih lebih besar daripada kuartal 1 tahun lalu yang 131 miliar ya. Jadi memang naik aja gitu ya, tanpa ada keuntungan valuta asing juga profitnya MPMX ini akan tetap naik ya dibandingkan kuartal 1 2023 maupun kuartal 4 ya 2023 nih. Oke, kalau dari segmen operasinya yang bagian atas ini kan di kuartal 1 2024, yang di bawah ini kuartal 1 2023 ya, di mana pendapatan dari segmen yang motor tadi ya, distributor, retail dan sebagainya yang bersentuhan dengan motor maupun rental di sini ya, yaitu 3,8 triliun ya. Nah, itu naik dibandingkan tahun lalu 3,7 triliun ya. Begitupun yang untuk asuransi ya, pendapatannya 71,3 miliar ya, itu naik dibandingkan tahun lalu yang 67 miliar ya. Nah, kalau profitnya naik lebih besar lagi ya, sekarang kan profit dari asuransi itu 14,2 miliar, tahun lalu 7,6 miliar saja ya, jadi hampir 2 kali lipat naiknya ya, hampir 2 kali lipat. Begitupun yang untuk segmen motornya ya, dari 154,1 miliar ya, profitnya itu naik jadi 162,6 miliar ya. Jadi kedua segmen ini ada kenaikan lah ya, dari pendapatan maupun profitnya. Oke, kalau dari histori spare-nya MPMX ini bisa lihat ya, 5 tahun terakhir PER-nya ada di 14,23 dan saat ini dia diperdagangkan di 8,14 ya, sehingga bisa dibilang ini under value ya kalau berdasarkan histori spare-nya. Nah, kalau dari PBV-nya agak berbeda ya, karena PBV-nya itu rata-ratanya di 0,6 ya 5 tahun terakhir ini, sedangkan saat ini dia perdagangkan di 0,72, jadi sedikit over value ya dari sisi PBV-nya. Book value saat ini di 1408,2 ya, jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di PBV 0,6, maka harga wajarnya ada di 844,92 ya. Dan saat ini harganya di 1015 ya, sehingga ini kemahalan 16,7%. Tapi kalau
kita lihat ya, dia pernah sampai menyentuh hampir ke 0,9 gitu. Jadi kalau teman-teman menganggap harga wajarnya MPMX ini 0,9, silahkan saja dikalikan ya, 0,9 dikali 1408. Oke, sekarang kita masuk ke chart dari MPMX ya, di mana dia all time high-nya ya ketika dekat-dekat IPO-nya ya. Ketika baru IPO di 2013 itu 1600 ya. Dan saat ini kan dia di 1015 ya. Nah, kalau kita lihat dia sudah lama bergerak sideways nih ya, sejak bagi dividen ya. Ada gap down di 1100 ini ya, yang belum ketutup ya. Ini hampir ketutup sih ya. Kayaknya belum sih ya. Seingat saya sih belum ketutup ya. Jadi sejak itu dia sideways ya, sejak tahun lalu bulan Juni nih dia sideways di antara 970 sampai dengan 1100 ya. Jadi bergerak di situ-situ saja nih. Dan supportnya berarti sekarang ya masih di 970. Kalau itu jebol berarti support selanjutnya di 890 ya. Resistennya di mana ya? Jelas resistennya adalah gap 1100-nya. Kalau ini bisa ditembus berarti dia bisa ke area 1220 sampai dengan 1235 ya. Jadi silakan teman-teman hitung risk and rewardnya ya. Kalau saat ini dibeli sih kayaknya rewardnya lebih besar sedikit ya, karena kan bisa naik ke 1100 sedangkan risikonya turun ke 970. Kalau secara EMA ya dia sedang berjuang untuk closing di atas EMA 20 nya ya. Jadi masih bisa dibilang ini secara short term maupun long term dia masih downtrend ya. Oke, ini historis dividen dari MPMX ya. Tahun lalu dia memberikan dividen payout ratio sebesar 88,61% ya, dengan nominal dividennya Rp135 ya. Nah, tahun ini earning per share-nya adalah tahun 2023 ya, earning per share-nya sebesar 117,77 ya. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 88% ya, maka dividennya sekitar 103,63 ya. Kalau kita bagi dengan harga closing di hari Selasa ini ya 1015, maka potensi dividen yield-nya sangat besar ya, 10,2% ya. Jadi lebih dari 2 kalinya bunga deposito bank umum ya. Itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah MPMX ini menarik ya? Kalau menurut saya menarik sih, walaupun harga sahamnya, walaupun udah rilis kuartal 1, kenapa di situ-situ aja saya juga nggak tahu jawabannya ya. Tapi intinya kuartal 1-nya cukup bagus lah ya, dimana walaupun penjualan mobil dan motor ya secara nasional kan turun ya, tapi profitnya pendapatan maupun profitnya MPMX ini bisa naik ya. Jadi sangat bagus lah menurut saya. Di luar dugaan juga ya, saya pikir bakalan turun juga profit MPMX ya, seperti ASI ya, kan penjualan mobil juga turun gitu ya. Ternyata tidak terjadi ya di MPMX. Dan ada rencana untuk masuk ke bisnis baru ya, yang mungkin memang akan segera hits juga ya, terkait baterai atau mungkin charging station ya. Walaupun belum tahu kapan akan dimulai, tapi kalau itu benar-benar bisa masuk ke area bisnis itu, berarti nanti income dari MPMX akan meningkat lebih tinggi lagi gitu. Jadi prospeknya sangat bagus. Dari dividen juga sangat besar ya, 10,2% gitu. Jadi silakan tuliskan pendapat teman-teman. Apakah teman-teman juga sependapat dengan saya kalau MPMX ini cukup menarik? Tuliskan di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oh ya, ketinggalan nih, dia akan RUPS di tanggal 29 Mei. Jadi silakan dicatat ya. Di sini akan diputuskan ya, di tanggal ini akan diputuskan dividennya berapa rupiah gitu ya. Oke, itu saja. Sekali lagi, jika dirasakan video ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share di medsos teman-teman atau di WA grup teman-teman ya, di WAG keluarga juga boleh ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam jelata.